Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi perubahan sosial budaya, terlebih pada faktor penyebab dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dapat menjelaskan faktor penyebabnya perubahan sosial budaya dan dapat menjelaskan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial budaya tidak datang dengan sendirinya, melainkan dilatar belakangi oleh faktor yang menyebabkannya terjadi, baik secara internal, yakni keinginan atau ketidakpuasan masyarakat, maupun secara eksternal, yakni keadaan di luar kendali masyarakat. Nah, secara internal, perubahan sosial budaya dapat disebabkan oleh bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian adanya penemuan baru, terjadinya konflik, dan secara eksternal, perubahan sosial budaya dapat terjadi karena adanya perubahan di lingkungan alam, kemudian peperangan, dan pengaruh dari masyarakat lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia, Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, menyusul setelah Amerika Serikat, Cina, dan India, dengan konsentrasi penduduk di Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di Pulau Jawa. Namun, semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi. Jumlah lahan yang ditempati serta kebutuhan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Sementara lahan di wilayah yang ditinggalkan menjadi terbengkalai dan tidak berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota. Kemudian yang kedua, perubahan sosial budaya dapat disebabkan oleh adanya penemuan baru. Salah satu penemuan yang kita rasakan adalah keberadaan ponsel. Pada mulanya, ponsel hanya sebagai alat komunikasi suara. Tapi seiring berjalannya waktu, berbagai fitur telah hadir dalam genggaman kita seperti kamera, musik, dan internet. Penemuan tersebut menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi, cara berpikir, serta cara berperilaku para penggunanya. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial budaya dapat disebabkan karena terjadinya konflik. Nah, apakah kalian pernah bertengkar dengan saudara kalian? Misalnya karena berebut remote televisi. Nah, tentunya setiap orang pernah mengalami pertengkaran. Nah, konflik dapat diistilah lainkan sebagai pertengkaran. Pada dasarnya, konflik ini terjadi karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, maupun perbedaan kebudayaan. Nah, dengan terjadinya konflik akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu masyarakat. Kemudian, perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan karena terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan ini dapat terjadi karena ketidakpuasan pada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok, sehingga mendorong pemberontak membuat sistem kekuasaan yang baru. Rezim yang lalim pada dasarnya menjadi awal munculnya pemberontakan atau revolusi. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada tahun 1098 di Indonesia, yang diawali dengan adanya demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun. Setelah Presiden Soeharto menyatakan kemundurannya, terjadi berbagai perubahan atau reformasi. Reformasi bergulir, digantinya kepala negara, wakil kepala negara, hingga berbagai staf kabinet, serta terjadi perubahan pada masyarakat seperti terjadi perubahan pada cara berperilaku masyarakat yang cenderung lebih berani untuk mengkritisi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Kemudian, secara eksternal, perubahan sosial budaya dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan alam. Lingkup dari lingkungan alam sangat luas,
meliputi daratan, perairan, dan udara. Alam menjadi penyedia sandang, pangan, dan keindahan. Lingkungan alam dapat mengalami perubahan disebabkan faktor alami seperti tsunami, gempa, dan gunung meletus, serta aktivitas manusia seperti penggunaan teknologi dalam mengelola alam, eksploitasi, dan pembuangan limbah. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka tekanan terhadap alam pun akan semakin tinggi pula. Kemudian, perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan oleh adanya peperangan. Nah, peperangan ini akan mengubah atau membawa perubahan pada suatu masyarakat, terlebih pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Nah, dampaknya atau perubahan yang terjadi ada di bidang sosial seperti terjadinya kemiskinan dan kelaparan. Kemudian di bidang ekonomi, rakyat hidup dalam kesulitan karena hasil-hasil panen diserahkan kepada penjajah. Kemudian di bidang budaya, bermunculan karya sastra dengan nuansa perang dan kemerdekaan. Di bidang politik, para pemimpin dilibatkan dalam berbagai organisasi, dan mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian, perubahan sosial budaya juga disebabkan karena adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Nah, kebudayaan dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi dan menerima pengaruh dari masyarakat lain. Pada kebudayaan yang tarafnya seimbang akan terjadi cultural animosity atau saling menolak. Contohnya kebudayaan Kesultanan Jogja dan Surakarta. Nah, proses pengaruh kebudayaan lain akan mengakibatkan perubahan sosial budaya. Contohnya ada proses namanya difusi yang merupakan penyebaran unsur baru. Misalnya dapat berupa alat, ide, dan gagasan. Di sini dapat kita lihat contohnya petani menggunakan traktor yang mulanya menggunakan tenaga hewan dan kemudian menemukan alat gitu. Ada penyebaran unsur baru berupa alat. Kemudian yang kedua ada namanya akulturasi yang merupakan peleburan budaya asing dan budaya asli tanpa menghilangkan ciri budaya lama. Salah satu contohnya masjid ini, meskipun bangunannya berbentuk kebudayaan Hindu, tetapi fungsinya tetap digunakan untuk kegiatan ibadah umat Islam. Kemudian yang ketiga ada namanya asimilasi yang merupakan peleburan dua kebudayaan menjadi budaya baru dan menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Coba, apakah kamu bisa menyebutkan contoh dari asimilasi? Nah, selanjutnya ada faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kondisi daerah yang terisolir dari komunikasi dan transportasi. Nah, itu merupakan definisi dari kehidupan masyarakat yang terasing. Masyarakat jadi tidak mengetahui perkembangan yang terjadi sehingga perubahan tersebut sulit terjadi. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Daerah yang terisolir, terasing dari masyarakat sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun, dengan tetap memiliki keinginan kuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya ada Sekolah Rimba di Jambi yang telah dibangun sejak tahun 2003. Kemudian, yang ketiga, sikap masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan sistem nilai, adat tradisi yang diwarisi dari generasi pendahulunya. Mereka memiliki karakteristik untuk melaksanakan tradisi dengan murni. Contohnya pada suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal dan mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Di masyarakat Baduy dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik pun mereka tidak mempergunakan.
Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka pun, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Sejak zaman nenek moyang, bagi mereka sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal asing atau hal baru. Nah, masyarakat yang hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun banyak mengalami trauma, terlebih pada golongan tua. Maka mudah bagi mereka untuk merasa curiga atau menaruh prasangka terhadap budaya asing atau hal baru, terlebih dari barat. Dengan menimbulkan sikap acuh, tidak peduli, dan antipati. Padahal suatu bentuk perubahan ini bisa saja bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan yang juga ternyata dapat menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, adat ini dapat didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kehidupan pokok. Nah, adat ini merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama, belum tentu mudah gitu ya untuk diterima. Terlebih di bidang kepercayaan, mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, serta tata cara upacara adat. Nah, salah satunya dapat kita lihat pada suku Kajang yang tinggal di Makassar. Suku Kajang ini mudah dikenali karena mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Di sana ada sebuah hutan keramat yang bernama Hutan Keranjang. Nah, suku Kajang ini tidak boleh mengambil hasil alam, bahkan ranting dan kayu bakar sekalipun dari hutan tersebut. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukum adat. Nah, itu ya terkait faktor pendorong atau faktor penyebab serta faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Tentunya dari sini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan ini bisa memunculkan berbagai dampak, entah itu dampaknya positif maupun dampaknya negatif. Hendaknya kita menjadi seorang yang bijak ya dalam menghadapi adanya berbagai perubahan tersebut.